Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng rawuh, sedulur kabeh, di ruang batin ini. Semoga langkah panjenengan hari ini selalu dituntun oleh cahaya Gusti yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai, mari biasakan untuk saling menyapa. Tulis di kolom komentar, balas salam ini, dan sebutkan weton panjenengan. Siapa tahu, ada saudara seweton wage yang ikut menyimak video ini. Sedulurku, pernahkah panjenengan merasa hidup ini seperti selalu terlambat? Ingin cepat sampai, tapi jalannya berliku. Ingin cepat berhasil, tapi langkah selalu tertunda. Namun anehnya, meski terasa terlambat, ketika sampai, hasilnya justru lebih berharga dan penuh makna. Itulah misteri dari orang yang lahir di weton wage. Dari luar tampak lamban, seakan tertinggal. Tapi sejatinya, wage melangkah dengan ritme sendiri, dan langkah itu seringkali membawa arti yang lebih dalam dibanding mereka yang berlari kencang. Dalam ilmu Jawa, weton adalah laku hidup yang tidak sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah peta takdir, yang menggambarkan jalan batin, rejeki, jodoh, bahkan cara seseorang mencapai tujuan hidupnya. Wage dikenal sebagai weton yang tenang di luar, tapi batinnya penuh gelombang. Salah satu ciri kuatnya adalah, hidup wage jarang mulus cepat, tapi jalannya penuh makna. Orang wage sering terlambat dalam banyak hal, terlambat berhasil, terlambat menikah, terlambat mendapat kesempatan. Tapi justru dari keterlambatan itu, lahir kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang tidak dimiliki orang lain. Hari ini kita akan membahas 5 sisi menarik dari wage, mengapa hidupnya sering terlambat, tapi justru langkahnya paling berharga. 1. Langkah wage terlihat lambat. Orang yang lahir di weton wage sering sekali dianggap lambat. Lambat dalam mengambil keputusan, lambat dalam memulai sesuatu, bahkan kadang lambat dalam meraih keberhasilan dibanding orang lain. Banyak orang di sekelilingnya yang heran, kok wage isi mikir wae, wong liyane wis mlaku adoh. Kenapa wage masih berpikir, sementara yang lain sudah jauh melangkah? Tapi sebenarnya, keterlambatan wage bukan tanpa alasan. Wage adalah tipe orang yang penuh pertimbangan. Mereka jarang sekali langsung bertindak tanpa berpikir panjang. Setiap langkah selalu ditimbang dengan hati-hati, seperti orang yang hendak menyeberangi jembatan rapuh. Pelan, hati-hati, tapi pasti. Sesepuh Jawa pernah berkata, "Sapa sing kesusu, asring kesasar. Sapa sing ngati-ati, bakal tekan papan. Siapa yang tergesa, sering tersesat. Siapa yang berhati-hati, pasti sampai tujuan." Wage memegang teguh falsafah ini. Mereka sadar bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling awet langkahnya. Maka wage lebih memilih jalan lambat tapi selamat, daripada cepat tapi penuh risiko. Bayangkan wage seperti seorang pengelana di tengah hutan. Ia tidak berlari kencang, tapi berhenti di setiap persimpangan untuk memastikan arah. Ia memeriksa tanda-tanda, mendengarkan suara alam, lalu melangkah perlahan. Orang lain mungkin sudah jauh di depan, tapi pengelana wage ini jarang sekali tersesat. Bahkan jika tertinggal, ia tetap bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Namun, memang benar, sikap hati-hati ini membuat wage sering dianggap ketinggalan zaman. Dalam pekerjaan, mereka butuh waktu lebih lama untuk menunjukkan hasil. Dalam percintaan, mereka mungkin baru berani serius setelah orang lain menikah lebih dulu. Dalam rejeki, wage sering baru mapan di usia matang, bukan saat muda. Tapi justru disitulah keistimewaannya. Wage tidak mudah terbawa arus. Mereka tidak ikut-ikutan hanya karena semua orang melakukannya. Wage berjalan sesuai irama hatinya sendiri. Dan meski terlihat lambat, langkah itu sering lebih terarah, lebih mantap, dan lebih penuh makna. Ada pepatah Jawa yang cocok untuk wage. Alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asal sampai. Kalimat sederhana ini menggambarkan jiwa wage. Hidupnya memang jarang cepat, tapi sekali sudah memutuskan langkah, wage akan menuntaskannya. Nah, menariknya, meski wage terlihat lambat memulai, mereka hampir selalu bisa sampai pada tujuan. Bahkan seringkali, hasil akhirnya lebih kuat dan awet daripada mereka yang melaju cepat di awal. Mari kita bahas dalam poin 2, terlambat, tapi selalu sampai. 2. Terlambat, tapi selalu sampai.
Ada satu hal yang sering membuat orang heran pada mereka yang lahir di weton Wage. Meski terlihat lambat memulai, meski tampak tertinggal, mereka hampir selalu sampai pada tujuan. Tidak cepat, tapi juga tidak pernah benar-benar gagal. Wage seperti sungai yang alirannya tenang. Dari mata air di pegunungan, ia mengalir pelan, melewati bebatuan, menelusuri hutan, masuk ke persawahan, hingga akhirnya bertemu dengan laut. Sungai itu tidak pernah tergesa. Tapi kita tahu, ujungnya pasti sampai. Begitu pula Wage. Banyak cerita nyata yang mencerminkan hal ini. Ada Wage yang baru bisa menikah di usia matang, setelah sekian lama menunggu jodoh yang tepat. Orang lain mungkin sudah menikah muda, tapi rumah tangganya retak. Sementara Wage, meski terlambat, akhirnya menemukan pasangan yang benar-benar bisa sejalan. Cintanya datang belakangan, tapi justru lebih awet dan penuh kesetiaan. Begitu juga dalam hal pekerjaan atau usaha. Wage sering memulai dari bawah, bahkan kadang harus jatuh bangun berkali-kali. Saat orang lain sudah sukses besar, Wage masih berkutat dengan kesulitan. Tapi jangan salah, ketika Wage akhirnya berhasil, keberhasilannya biasanya lebih stabil, lebih tahan lama. Karena Wage sudah ditempa oleh pengalaman, oleh proses panjang yang membuatnya tangguh. Sesepuh Jawa pernah berkata, "Kang kesusu cepet tekan, nanging cepet ilang. Kang sabar alon tekan, nanging lestari." Yang terburu-buru cepat sampai, tapi cepat pula hilang. Yang sabar, lambat sampai, tapi hasilnya langgeng. Wage adalah gambaran dari pepatah ini. Rejeki Wage tidak datang sekaligus dalam jumlah besar. Tapi karena mereka sabar dan telaten, sedikit demi sedikit rejeki itu menumpuk. Lama-lama cukup untuk memberi ketentraman, bahkan cukup untuk membantu orang lain. Kadang Wage merasa minder karena melihat orang lain sudah lebih dulu sukses. Tapi sesungguhnya, Wage tidak perlu iri. Karena jalan Wage memang bukan jalan cepat, melainkan jalan yang penuh makna. Saat orang lain tergoda untuk mengambil jalan pintas, Wage memilih menapaki tanah setapak demi setapak. Hasilnya mungkin terlambat, tapi jauh lebih berkah. Orang Wage sering belajar dari setiap keterlambatan. Mereka tahu bagaimana rasanya ditunda, tahu bagaimana rasanya menunggu, tahu bagaimana rasanya kecewa. Dan dari semua itu, Wage jadi pribadi yang lebih menghargai pencapaian. Mereka tidak sombong ketika berhasil, karena ingat bagaimana sulitnya perjalanan. Wage juga sering menjadi teladan bagi orang lain. Teman-temannya mungkin bertanya, "Kok kowe iyeso tabah banget, ora nesu meski kabeh koyo telat?" Wage akan menjawab dengan senyum, karena mereka sadar, yang penting bukan siapa yang pertama sampai, tapi siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Namun, saudaraku, jangan salah. Di balik semua itu, Wage tidak lepas dari cobaan. Justru keterlambatan itulah yang menjadi ujian hidup terberat Wage. Mereka harus belajar sabar menghadapi penundaan, belajar ikhlas saat tertinggal, dan tetap berjalan meski jalannya berliku. Mari kita bahas di poin 3. Ujian keterlambatan sebagai tempaan. 3. Ujian keterlambatan sebagai tempaan. Sedulurku, salah satu ciri yang paling sering dialami orang yang lahir di weton Wage adalah ujian berupa penundaan. Apa yang mereka inginkan, seringkali datang terlambat. Apa yang mereka perjuangkan, seringkali butuh waktu lebih lama daripada orang lain. Mungkin Wage sudah bekerja keras, tapi hasilnya baru terasa setelah bertahun-tahun. Mungkin Wage sudah lama menunggu jodoh, tapi baru dipertemukan ketika usia matang. Bahkan dalam hal rejeki, Wage sering mengalami naik turun, seperti sedang diuji kesabarannya dari waktu ke waktu. Sesepuh Jawa mengatakan, "Wong Wage uripe akeh ditunda, nanging saben tundha iku kauruh." Orang Wage hidupnya banyak ditunda, tapi setiap penundaan itu adalah pelajaran. Ujian berupa keterlambatan ini sebenarnya bukan hukuman. Ia adalah tempaan jiwa. Semesta, lewat penundaan, sedang melatih Wage untuk belajar 3 hal: sabar, nrimo, lan eling marang Gusti. Sabar menerima kenyataan, nrimo ing pandum tanpa mengeluh, dan eling bahwa setiap hal punya waktunya sendiri. Bayangkan Wage sebagai besi yang ditempa di dalam api. Besi yang ditempa sekali mungkin bisa jadi pisau, tapi mudah tumpul. Namun besi yang ditempa berkali-kali, dipukul, dipanaskan, didinginkan, akan menjadi pedang yang tajam dan kuat. Begitulah Wage. Semakin banyak penundaan yang ia alami,
semakin kuat pula batinnya ditempa. Contoh nyata sering kita temui. Ada wage yang lama sekali merintis usaha, jatuh bangun, bahkan beberapa kali hampir putus asa. Namun, ketika akhirnya berhasil, usahanya justru awet, dipercaya, dan terus berkembang. Ada pula wage yang lama menunggu jodoh, tapi akhirnya menikah dengan pasangan yang benar-benar cocok, yang membawa kebahagiaan sejati. Tentu saja, ujian ini tidak mudah. Ada wage yang merasa hidupnya selalu terlambat, lalu putus asa. Ada yang merasa ditinggalkan, lalu merasa hidupnya tidak adil. Disinilah kunci pentingnya. Wage harus sadar bahwa penundaan bukan berarti penolakan. Penundaan adalah tanda bahwa wage sedang disiapkan untuk hal yang lebih baik. Pepatah Jawa berkata, "Sing sapa sabar, bakal nemu kaluhuran." Siapa yang sabar, kelak akan mendapat kemuliaan. Ujian keterlambatan ini juga menjadikan wage pribadi yang rendah hati. Mereka tidak cepat puas, karena tahu hasil itu butuh proses. Mereka juga tidak mudah sombong, karena sadar apa yang dicapai datang dari perjuangan panjang, bukan pemberian instan. Keterlambatan adalah bentuk kasih sayang semesta kepada wage. Karena kalau semua datang terlalu cepat, wage tidak akan sempat belajar. Tapi dengan penundaan, wage ditempa untuk benar-benar siap ketika waktunya tiba. Nah, setelah kita tahu bahwa keterlambatan adalah ujian sekaligus tempaan, mari kita lihat sisi lain dari wage. Meski sering terlambat, langkah mereka jarang sia-sia. Justru setiap langkah wage penuh makna dan nilai yang dalam. Mari kita bahas di poin 4. Makna di balik setiap langkah. 4. Makna di balik setiap langkah. Saudaraku, kalau kita amati dengan jernih, ada satu hal yang membedakan orang yang lahir di weton wage dengan weton lain. Meski langkahnya lambat, setiap langkahnya penuh makna. Wage bukan tipe orang yang bergerak asal-asalan. Mereka tidak suka menempuh jalan hanya demi terlihat sibuk. Wage lebih memilih melangkah sedikit, tapi pasti, dan memberi arti yang dalam bagi dirinya maupun orang lain. Bayangkan seorang wage yang menanam pohon jati. Pohon itu tumbuh sangat lambat, bahkan butuh puluhan tahun sebelum batangnya besar dan kokoh. Tapi ketika saatnya tiba, jati itu bisa dipakai untuk membangun rumah, jembatan, bahkan diwariskan turun-temurun. Itulah wage. Apa yang ia bangun memang lambat, tapi hasilnya bisa bertahan lama, dan memberi manfaat jauh lebih besar dibanding hal-hal instan yang cepat datang lalu cepat hilang. Dalam pekerjaan, wage sering dianggap terlambat naik pangkat atau terlambat sukses. Namun, bila sudah berhasil, hasil kerja wage biasanya lebih dihargai, karena lahir dari ketekunan dan kualitas. Wage bukan tipe orang yang mengejar kuantitas, tapi kualitas. Mereka bisa mengerjakan satu hal dengan sepenuh hati, sehingga hasilnya lebih berharga. Begitu pula dalam hal cinta. Wage kadang terlambat menemukan pasangan. Mereka bisa lama menunggu, bahkan sering gagal di awal. Tapi ketika wage akhirnya bertemu jodoh yang tepat, cintanya biasanya lebih tulus, dalam, dan setia. Mereka mencintai dengan kesadaran penuh, bukan sekadar ikut-ikutan. Itulah mengapa cinta wage meski datang belakangan, sering lebih abadi. Sesepuh Jawa pernah berkata, "Kang becik asring teka pungkasan. Yang baik sering datang belakangan." Ungkapan ini cocok sekali dengan wage. Kebaikan dalam hidup mereka memang sering datang terakhir, setelah perjalanan panjang. Tapi ketika datang, wage benar-benar bisa menghargainya. Mereka tidak mudah menyia-nyiakan kesempatan, karena tahu betapa sulitnya mendapatkannya. Makna lain dari langkah wage adalah soal kebijaksanaan. Karena banyak mengalami keterlambatan dan penantian, wage jadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Mereka tahu bagaimana rasanya menunggu, tahu bagaimana rasanya tertinggal, tahu bagaimana rasanya gagal. Itu sebabnya, wage sering jadi pribadi yang penuh empati. Mereka bisa menghibur orang lain dengan tulus, karena pernah merasakan luka yang sama. Setiap langkah wage adalah cerita. Cerita tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang keteguhan hati. Wage mungkin tidak berlari cepat, tapi setiap jejaknya meninggalkan pelajaran bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Inilah yang membuat wage istimewa. Mereka berjalan pelan, tapi langkahnya meninggalkan bekas yang dalam. Dan dari semua makna yang terkandung dalam langkah wage, kita akan sampai pada puncak perjalanan ini, takdir besar wage. Bahwa semua keterlambatan, kesabaran,
dan makna dalam setiap langkahnya hanyalah jalan menuju peran penting yang sudah digariskan. Mari kita bahas di poin 5. Takdir Wage adalah menjadi teladan. 5. Takdir Wage adalah menjadi teladan. Saudaraku, setelah kita memahami perjalanan panjang weton Wage, langkahnya lambat, ujiannya berat, penantiannya panjang, namun penuh makna, kini kita tiba pada puncak pembahasan, takdir besar Wage. Banyak orang Wage yang merasa dirinya selalu tertinggal. Ada yang terlambat menikah, terlambat mapan, terlambat mendapat pengakuan. Tapi sesungguhnya, semua keterlambatan itu bukan kebetulan. Itu adalah jalan khusus yang ditempa semesta agar Wage bisa menjadi pribadi yang lebih matang. Dan dari kematangan itu, lahirlah peran besar Wage, menjadi teladan, panutan, lan papan pangayoman, contoh, panutan, dan tempat berteduh bagi orang lain. Sesepuh Jawa berkata, "Wong kang suwe tinempuh laku, bakal dadi pawongan sing winungu." Orang yang lama ditempa perjalanan hidup, kelak akan menjadi manusia yang berhikmat. Itulah Wage. Mereka ditempa bukan untuk cepat kaya, bukan untuk cepat terkenal, melainkan untuk tumbuh menjadi pribadi yang disegani karena kebijaksanaan. Wage seringkali dipercaya memegang amanah, entah jadi sesepuh keluarga, penasehat di lingkungan, atau bahkan pemimpin yang diikuti karena ketenangan hatinya. Mengapa bisa begitu? Karena Wage sudah kenyang dengan penantian dan luka. Mereka tahu bagaimana rasanya menunggu dengan sabar, tahu bagaimana rasanya gagal berkali-kali, tahu bagaimana rasanya ditertawakan karena dianggap lambat. Semua itu menjadikan Wage pribadi yang lebih bijak, lebih hati-hati dalam bicara, lebih dalam berpikir, dan lebih lembut dalam bersikap. Takdir besar Wage bukan sekadar harta. Justru yang paling berharga dari Wage adalah kepercayaan dan penghormatan. Banyak Wage yang meski hidupnya sederhana, dihormati oleh lingkungan. Kata-katanya didengarkan, nasihatnya dituruti, doanya diminta. Wage bisa menjadi pelita di tengah gelap, meski dirinya bukan yang paling kaya atau paling cepat sukses. Bayangkan seorang Wage yang hidupnya penuh keterlambatan. Ia baru bisa mapan di usia 40-an, baru dikenal orang di usia matang. Namun, ketika ia berbicara, orang-orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena apa? Karena setiap kata Wage lahir dari pengalaman, dari luka yang berubah jadi kebijaksanaan, dari penantian yang berubah jadi keteguhan. Inilah takdir Wage, menjadi teladan bukan lewat kecepatan, melainkan lewat kedalaman makna hidupnya. Pepatah Jawa berkata, "Becik ketitik, ala ketara." Kebaikan pada akhirnya akan terlihat. Keburukan pada akhirnya akan terbongkar. Wage yang setia pada kebaikan meski lambat, kelak akan dipandang sebagai pribadi yang membawa terang. Hidupnya mungkin sederhana, tapi setiap langkahnya jadi inspirasi. Wage adalah cermin bahwa hidup bukan soal cepat atau lambat, tapi soal apakah langkah kita memberi makna bagi diri sendiri dan orang lain. Dan dari sinilah, saudaraku, kita bisa menarik pelajaran besar. Wage memang sering terlambat, tapi justru itulah yang membuat hidupnya paling berharga. Mari kita simpulkan perjalanan ini bersama. Sedulurku, dari 5 poin tadi kita bisa menarik benang merah bahwa orang Wage memang berbeda. Hidup mereka sering dianggap terlambat. Lambat dalam sukses, lambat dalam jodoh, lambat dalam rejeki. Tapi jangan salah, setiap keterlambatan itu bukan sia-sia. Ia adalah tempaan batin. Langkah Wage ibarat tetesan air yang jatuh pelan tapi pasti. Awalnya dianggap kecil, tapi lama-lama mampu melubangi batu. Begitulah Wage. Lambat, tapi hasilnya langgeng. Terlambat, tapi penuh makna. Takdir besar Wage bukanlah menjadi orang yang cepat kaya atau cepat berhasil. Takdir besar mereka adalah menjadi teladan, tempat orang lain belajar arti sabar, arti ikhlas, dan arti hidup yang penuh makna. Sesepuh Jawa berkata, "Sing sapa sabar, bakal tinuntun tekan kaluhuran." Siapa yang sabar, akan dituntun menuju kemuliaan. Dan Wage adalah lambang dari kesabaran itu. Saudaraku, jangan pernah minder kalau panjenengan lahir Wage. Jangan merasa hidupmu ketinggalan, karena sebenarnya panjenengan sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Ingatlah, cepat bukan selalu berarti sampai lebih dulu. Lambat bukan berarti tidak sampai. Pepatah Jawa mengingatkan kita, urip iku sawang sinawang. Hidup itu soal cara pandang. Apa yang terlihat terlambat di mata manusia, bisa jadi tepat waktu di mata Gusti.
Maka, tetaplah berjalan dengan sabar, tetaplah melangkah dengan hati bersih. Karena wage, meski terlambat, akan selalu sampai, dan langkahnya akan selalu meninggalkan makna. Jangan lupa, tekan tombol like bila video ini memberi manfaat. Klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah weton lainnya. Tulis di kolom komentar, apakah panjenengan lahir wage? Bagaimana pengalaman panjenengan dengan hidup yang terasa terlambat, tapi penuh makna? Rahayu, rahayu, rahayu.